Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Mujiati selaku Kepala SMP Negeri 2 Salatiga, rekan-rekan Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak SMP Negeri 2 Salatiga yang hadir pada kesempatan hari ini, ada Bapak Muhammad Abdullah Haris SPD MSI, ada Pak Eka Chandra Satria MPD GR, komplit gelarnya Pak Eka itu pokoknya. Ada Ibu Anita Utami, gelarnya yang sangat jauh di sana, MA begitu ya, Master of Art, jadi penuh dengan seni. Dan saya sendiri Waskita Asmara Adi. Puji syukur, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam rangkaian kegiatan PMO Sekolah Penggerak untuk bulan Juni 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa bersama agar rangkaian kegiatan PMO dapat berlangsung dengan baik dan lancar, serta dimudahkan dalam banyak hal. Menurut agama percayaan kita masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Butir mata acara yang kedua, penguatan pembekalan dari Ibu Mujiati selaku Kepala SMP Negeri Salatiga berkenaan dengan PMO hari ini. Untuk itu waktu kami haturkan kepada Bu Muji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Komite Pembelajaran yang saya hormati, pada kesempatan hari ini adalah PMO yang terakhir untuk tahun pelajaran 2024. Agenda kita adalah mengevaluasi dan merefleksi kegiatan bulan Mei dan Juni sehubungan dengan RTL kita. Jadi RTL yang sudah kita susun pada bulan Februari terkait dengan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi guru, ada beberapa kegiatan dan sebagian besar kegiatan sudah terlaksana, namun masih ada 2 kegiatan yang belum terlaksana, yaitu mempelajari referensi lewat microlearning, referensi terkait dengan numerasi, literasi, dan karakter. Kemudian yang kedua adalah IHT, atau nanti yang kita kemas di dalam bentuk workshop gitu. Nah ini, mari kita buka kembali terkait dengan RTL kita, dan mari kita refleksikan hasilnya. Yang berbeda yang kita laksanakan baru saja adalah studi tiru. Ini studi tiru. Oleh karena itu nanti kita refleksikan terkait kegiatan studi tiru, kemudian terkait dengan kegiatan mempelajari referensi melalui microlearning. Ini nanti harus kita laksanakan di bulan Juni ini, supaya nanti akhir Juni kita sudah 100% semuanya telah berjalan. Oleh karena itu, mari kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu refleksi kegiatan studi tiru. Studi tiru sudah kita laksanakan pada tanggal 6 Juni 2024. Namun mari kita refleksikan apa-apa yang mungkin nanti bisa kita serap dan memungkinkan untuk bisa kita adaptasikan di SMP 2 Salatiga. Nah, monggo ini kita mulai saja untuk kegiatan refleksi ini. Apa sebenarnya yang sudah baik dari kita terkait dengan digitalisasi sekolah, kemudian apa yang bisa kita tiru dari SMP Muhammadiyah Mujahidin terkait dengan digitalisasi sekolah. Monggo Bapak Ibu kita buka termin pertama. Dari sekian aplikasi, apakah ada yang menyebabkan terinspirasi untuk kita? Silahkan mulai dari siapa, monggo, untuk kegiatan studi tiru. Ya. Baik, terima kasih Bu Muji. Saya mungkin mengawali dan akan disambung teman-teman yang lain. Saya memotret dari bingkai latar belakang saya yang orang guru BK dan juga urusan kehumasan.
Jadi ada sesuatu yang saya kira sangat positif yang bisa kita replikasi. Yang pertama berkenaan dengan pencatatan data siswa, mulai dari data yang banyak itu bisa satu data. Kami membayangkan ketika di SMP 2 ini ketika mencari data siswa itu tidak saling bingung. Jadi ada satu basic data yang tersentral, baik nanti kesiswaan, kurikulum, humas, wali kelas mencari data itu, kita bisa mencarinya di satu bank data yang sama. Dan data itu tentu secara kontinu diupdate begitu, ya. Kemudian berkenaan dengan reward baik positif negatif, saya kurang sependapat dengan sistem poin yang ada di sana. Karena sistem poin kita tidak melaksanakan kegiatan tersebut karena itu kebijakan MPS mereka mungkin ini masih memperlakukan itu, tapi nampaknya di SMP 2 ada kegiatan yang lebih sebetulnya sudah kita lakukan pemberian reward dan yang lain sebagainya, tetapi langsung dalam berbentuk reward apakah barang dan eh, apa yang didapatkan siswa, bukan dalam penambahan atau pengurangan poin seperti itu. Nah, untuk pembiasaan-pembiasaan lain saya sepakat, andai kata itu nanti terkolaborasi juga, misalkan kalau di sana itu kegiatan baik, misalkan sholat menjadi tambahan poin, tetapi kita kan orientasinya bukan di poin. Misalkan anak-anak mengikuti yang kita galakkan ke pembiasaan, mulai dari sholat duha, sholat duhur jamaah, dan lain sebagainya. Ketika mereka melakukan itu, saya membayangkan nanti yang sudah itu tidak seperti sekarang, misalkan setelah selesai baru di absen satu-satu begitu, tetapi mereka mungkin setelah selesai baru scan barcode begitu bahwa saya sudah sholat Jumat di sini, saya habis sholat duhur di sini dengan rentang waktu yang dibatasi. Itu mungkin juga akan mendorong anak-anak untuk lebih meningkatkan kegiatan pembiasaan yang ada di tempat kita. Kemudian berkenaan juga dengan buku tamu yang nampaknya juga baik dengan scan barcode-nya. Jadi kita akan bisa menelaah tentang waktu sekian, kapan ada tamu ini, kapan ada tamu itu. Itu saya pikir juga positif. Dan satu lagi bagi saya yang cukup positif adalah notulen rapat yang bisa diakses dengan segera melalui tautan-tautan yang ada itu. Mungkin itu yang dari pandangan saya. Boleh dilanjutkan dari teman-teman, Pak Haris, Pak Eka, Bu Anita bisa menambahkan begitu. Baik, terima kasih Pak Waskito. Mungkin saya akan menambahkan sedikit apa yang sudah kita pelajari di sana. Jadi apa yang sudah dipaparkan itu ternyata kita sebenarnya juga sudah melakukan, tetapi mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan ya untuk kesempurnaan di sekolah kita. Yang pertama yaitu tentang izin siswa. Jadi kalau di sekolah kita itu sudah ada namanya Pita Prakasita nih. Pita Prakasita itu digunakan untuk mengizinkan siswa ketika tidak berangkat sekolah, namun di situ orang tua itu langsung mengakses ke Pita Prakasita. Jadi kemungkinan untuk laporan ke wali kelas itu tidak ada laporannya ke wali kelas. Nah, kalau di sana itu kemarin orang tua mengizinkan itu melalui wali kelas, kemudian wali kelas yang mengeklik di aplikasi tersebut. Nah, mungkin kita bisa mengadopsi bahwa nanti untuk mengizinkan anak itu tetap melalui wali kelas, kemudian wali kelas nanti yang mengizinkan melalui Pita Prakasita. Itu yang pertama. Kemudian untuk nilai di sana juga sudah tersambung. Setiap kali nilai ulangan itu langsung ke orang tua. Sebenarnya kita juga sudah melakukannya di Erapot. Di Erapot itu selain nanti kita akan memberikan printout-nya, Erapot itu juga bisa diakses oleh orang tua dari rumah selama Erapot yang kita ada di sekolah itu tetap kita nyalakan servernya, sehingga orang tua bisa melihat aplikasi di dalam Erapot tersebut. Kemudian ada juga kalau kita buku kemajuan kelas yang ditulis oleh Bapak Ibu Guru itu masih bersifat manual. Jadi Bapak Ibu Guru masuk ke dalam kelas, itu menuliskan di buku kemajuan kelas. Itu kalau kita bisa mengadopsi juga,
Di sana itu kemajuan kelas itu sudah menggunakan aplikasi. Jadi Bapak Ibu guru menuliskan buku kemajuan tersebut melalui aplikasi. Mungkin itu yang saya lihat dari sana. Yang lain monggo kami silakan. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Mohon izin menyampaikan apa yang saya amati dari studi tiru kemarin, karena saya mendapat salah satu tugas tambahan sebagai admin di Prakasita Classroom, maka mohon izin untuk lebih berfokus pada learning management system. Yang saya amati kemarin adalah salah satu kekuatan dari soal di sana yang belum kita miliki adalah di manajemen untuk menjaga integritas peserta didik ketika mengerjakan tes. Tetapi kalau yang saya amati di sana, mereka menggunakan aplikasi yang berlapis ya Pak ya, dari Google Form dan sebagainya, yang secara teknis makin agak berat. Tetapi mungkin ke depan kita bisa mengadaptasi apakah sistem seperti itu bisa diadopsi ke sistem yang sudah kita gunakan selama ini, yaitu Moodle. Kemudian catatan saya selanjutnya untuk studi tiru, yaitu adanya penggunaan aplikasi berbasis masalah. Nah, bicara soal masalah, menyambung dari Pak Haris tadi mengenai Pita Prakasita, selama ini Pita Prakasita agak kurang optimal. Mungkin perlu kita pikirkan bersama bagaimana bisa mengoptimasi kembali Pita Prakasita ini sehingga bisa dijadikan sebagai platform untuk mengajukan izin dan menjalin komunikasi dengan orang tua. Karena kemarin ada satu yang sangat menarik perhatian saya, yaitu ketika sekolah bisa share progress ke orang tua dengan demikian mudahnya. Jika bagian itu bisa dimasukkan ke web atau ke Pita Prakasita, mungkin akan bisa menambah bagaimana kita bisa melibatkan orang tua di dalam pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Pak Ika mungkin bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kok dari saya nih ada beberapa hal, mungkin kalau tidak runtut dari yang paling urgent nanti bisa dimaklumi. Yang pertama terkait dengan pengelolaan web, ada satu tempat ya sebagai rujukan di mana seperti Sets kemarin itu merupakan kumpulan dari beberapa link menuju ke website-website, akses website. Dan itu yang belum kita miliki, dan kemarin sudah terbesit ide untuk mengumpulkan di satu tempat beranda di mana kita bisa mengakses semua fasilitas daring yang kita miliki. Sebelumnya kan kalau kita mau cari terpisah, misalnya mau Prakasita Classroom, Prakasita Classroom. Nah, itu dari kemarin studi banding kita mendapatkan hal itu untuk pengelolaan website di satu tempat, satu pintu, di mana nanti bisa terbuka akses-akses yang lain. Dan kemudian untuk fitur-fiturnya, kemarin seperti disebutkan oleh Pak pemateri di sana, bahwa ternyata dari banyak layanan-layanan itu ternyata terkumpul jadi satu website. Misalnya satu website itu memiliki banyak fitur. Misalnya kemarin dari fitur notulen rapat ternyata masuk ke dalam SIM ya, SIM. Dan di dalam SIM itu ada fitur yang lain dikeluarkan di satu tempat ya. Ada satu pintu, istilahnya kalau di shortcut ya, shortcut link menuju ke fitur-fitur yang lain. Kemudian kalau dari tadi penilaian sebenarnya belum masuk ke itu ya, belum masuk ke apakah sudah diaplikasikan, nanti resultnya lognya apakah dengan kekuatan server yang dimiliki itu mampu ya. Misalnya kemarin kita dikasih Jogdas ya, itu berupa aplikasi di Play Store yang mana itu bisa mencegah siswa untuk keluar, tapi saya rasa itu belum diuji cobakan dengan 500 user yang mengakses secara bersamaan. Dan mungkin nanti kita bisa coba kalau aplikasinya itu bisa, dan itu kan katanya free gratis ya, kita bisa pakai itu untuk 500 user untuk tadi Bu Anita tadi untuk mencegah siswa keluar dari aplikasi. Kemudian dari pengembangan, kalau misalnya kita ingin mengembangkan berbagai macam aplikasi dengan fitur-fitur tertentu, seperti kemarin saya baru dapat dari
dari siapa kemarin? Buni kemarin. Kemarin mengembangkan aplikasi yang setelah saya cek itu menggunakan template Laravel Ibu. Dan itu ternyata membutuhkan kekuatan hosting. Yang pertama itu fiturnya PHP-nya dari database itu 8 plus, dan untuk penunjangnya adalah database MariaDB, dan kita tidak punya. Artinya memang untuk pengembangan aplikasi itu tidak terlepas dari kekuatan hosting. Yang kalau kemarin Mujahidin kemarin hostingnya menurut mereka itu harganya saat sewanya selama 1 tahun itu adalah sekitar 6 juta ya Pak. 3 juta sampai 6 juta. Jadi kekuatan hosting yang utama. Kemudian apabila kita memanfaatkan, kalau misalnya di sana itu berbasisnya masalah. Kemarin saya baru mendapatkan di PKG itu ternyata ada yang lebih bagus daripada berbasis masalah, yaitu berbasis kekuatan. Berbasis kekuatan. Apa yang kita miliki, kekuatan kita miliki, misalnya kita kombel. Di sana tidak ada kombel dan kita miliki kombel, dan itu bisa didigitalisasikan di dalam pengembangan pelayanan online kita ke depannya. Kemudian apalagi yang kita miliki, aset kekuatan apa, yang itu bisa digitalisasi. Jadi tidak hanya berbasis masalah. Itu kemudian untuk yang lain, insya Allah bisa kita kembangkan dengan misalnya kalau memanfaatkan Kominfo kemarin, kita punya akses ke Kominfo, misalnya kita bisa bersurat Ibu, sebagaimana kita bersurat 3 aplikasi kita berhasil hosting di Kominfo. Yang pertama Prakasta Classroom otomatis kita hosting di sana, kemudian kita permintaan juga kemarin ketika lomba pramuka, ternyata ketika kita bersurat dan meminta dengan fitur aplikasi seperti ini, ternyata mereka setuju untuk kita hosting di sana. Dan tentu saja kalau hosting di Kominfo itu bisa fiturnya kayak kemarin Laravel itu dengan MariaDB dan database versi 8 itu support Ibu. Itu ada yang lebih banyak lagi, ikut Ibu, misalnya pengembangan aplikasi apa kita bisa coba usahakan. Terima kasih dari saya, mungkin sekian dulu. Sudah. Baik, banyak masukan nggih. Berarti yang perlu kita perkuat, setuju Bapak Ibu terkait dengan LMS kita. Mungkin kita kalau bisa tetap menggunakan yang sudah kita miliki. Namun saya tertarik itu yang kemarin bisa jadi merah itu Pak. Kalau anak buka aplikasi lain itu memungkinkan tidak gitu ya. Coba digali sehingga kita bisa mengadaptasikan learning management system kita atau Prakasita Classroom kita untuk yang assessment bisa memprotek apa istilahnya ya? Istilahnya ada notifikasi jika ada anak-anak melakukan tindakan kecurangan gitu. Melakukan tindakan kecurangan. Yang kemarin bisa kita ambil contohnya, begitu mereka keluar ada notifikasi merah katanya. Sampai beberapa kali. Nah, ini mungkin bisa diupayakan dalam nanti mereka kebutuhannya apa dan harus bagaimana, membutuhkan apakah butuh bantuan dari orang di luar SMP 2 dan sebagainya, kebutuhannya monggo nanti disampaikan. Kalau memang kita butuh bantuan pihak ketiga ya kita meminta bantuan pihak ketiga supaya itu bisa terwujud gitu ya Pak. Nanti kan terdekat kita September ya mestinya ya untuk sumatif tengah semester gitu nggih. Jadi paling tidak nanti tetap harus ada uji coba untuk ulangan harian siapa gitu dan sebagainya. Dan mungkin ini teman-teman untuk diperkuat lagi sehingga tidak hanya digunakan saat sumatif maksud saya untuk Prakasita Classroom, karena akhir-akhir ini kan Bapak Ibu guru sepertinya jarang sudah menggunakan itu dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang kedua terkait dengan Pita Prakasita, karena kekuatan aset kita sudah memiliki Pita Prakasita. Ini memang kesulitannya orang tua ini harus ingat, harus ngunduh ya Bu ya. Mengunduh aplikasi dan ternyata tidak semua orang tua ngunduh aplikasi. Kemudian kalau minta bantuan kepada siswa itu akhirnya siswa menyalahgunakan. Nah, ini kalau nanti teman-teman setuju,
ini bagaimana kalau sistemnya yang kita tiru. Jadi tetap menggunakan pita prakasita, namun yang input adalah wali kelas, input ketidakhadiran. Tetapi pita prakasita ini saya pinginnya itu terhubung dengan orang tua kan begitu. Nah ini akhirnya kan tetap orang tua bisa melihat dan tetap orang tua bisa memberi saran dari sana. Namun untuk kehadiran yang kita ubah sistemnya. Jadi orang tua tetap izin ke wali kelas yang menginput dan reportnya itu bisa langsung masuk ke grup kelas gitu gimana ya caranya? Apakah orang tua dapat notifikasi WA bahwa anaknya hari ini tidak hadir, sudah tercatat dan sebagainya gitu Pak Eka? Ini karena dulu pengembangnya bukan kita sendiri ya Mas, itu sehingga memungkinkan tidak untuk tahun ajaran baru kita sistem itu, ataukah sistemnya tetap, cuman setahun 2 tahun ini kan orang tua sudah tidak suka dengan itu untuk melaporkan gitu, senangnya langsung ke WA wali kelas, sehingga nanti yang input adalah wali kelas, hanya nanti admin tugasnya ini menjadi mereport ini ke notif ke orang tua bahwa anak Anda hari ini tidak masuk karena sakit, tapi ditulisi berdasarkan izin dari orang tua anak sakit gitu. Terus berdasarkan dari admin anak tidak ada izin tapi tidak hadir gitu. Itu gimana ya Pak Eka? Memungkinkan tidak itu kalau kita lakukan itu? Kalau bisa dengan terkait dengan itu, ada fitur-fitur yang di Moodle sebenarnya itu. Ada Hmm. fiturnya di Moodle untuk memberikan. Ini banyak fitur modul yang belum kita explore Ibu, yang kita bisa fungsikan tidak hanya untuk pembelajaran ada bisa untuk surat pemberat pun bisa sebenarnya. Untuk tadi misalnya report hasil belajar ada. Jadi kalau misalnya orang tua ya kita tuh akun orang tua. Orang tua. Artinya orang tua itu tidak dipersulit dengan download aplikasi itu loh Pak. Mas langsung kan bisa Iya. bisa lewat browser dan mereka akhirnya juga tidak ikut akun anak, misalnya kalau membuat anak sendiri. Kalau memanfaatkan pita prakasitanya? Pita prakasita dalam-dalamnya kita tidak bisa kemarin Bu, membuat aplikasi baru fresh itu lebih mudah. Atau kita membuat baru tapi namanya tetap pita prakasita dengan sistem yang kemudian untuk nilai report nilai itu kalau rapot kan hanya rapot Pak. Tapi yang kemarin kan ulangan harian juga. Cuman itu plus minus. Sekali lagi pengalaman kalau nilai harian itu langsung di-share ke orang tua, kalau nilainya bagus-bagus enggak masalah. Tapi kalau nilainya jelek terus jadi bagus di rapotnya itu yang masalah. Anak saya itu rata-ratanya 3, kok ini di rapotnya jadi 7 misalkan kan begitu. Itu plus minusnya untuk kita membagikan nilai ulangan harian kepada orang tua atau sumatif harian kepada orang tua. Itu kalau teman-teman tidak konsisten memberikannya nilai remedinya itu juga akhirnya memberatkan Bapak Ibu guru juga. Sehingga untuk laporan nilai ini kok sementara tidak usah dipilih dulu. Satu, terlalu memberatkan Bapak Ibu guru. Kedua, ini berdampak nanti kalau panjenengan membutuhkan. Tadi yang membutuhkan tuh nilainya rata-rata janiki ya cuman 5 atau 4, tapi kok dirapot 7 itu yang nanti malah buasi malakama buat kita gitu nih. Misal itu kalau dibutuhkan gitu, sehingga itu mungkin tidak kita pilih dulu. Tapi kalau yang kotak saran itu yang saya tetap dibutuhkan di Pita Prakasita Pak. Jadi kalau memang membuat aplikasi Pita Prakasita namanya tetap Pita Prakasita dengan sistem yang baru, dengan aplikasi yang baru, ini mungkin laporan presensi, kemudian ini saran dari orang tua, kemudian laporan kegiatan kita. Jadi rencana-rencana kegiatan kita itu bisa diunggah di sana. Begitupun dokumentasinya. Jadi mungkin ada 4 ya. Saran, kemudian rencana kegiatan, laporan kegiatannya, dan ini report kehadiran Bu. Report kehadiran.
Nah, ini kita list dulu ya. Nanti baru kita kira-kira ini yang buat siapa ini gitu, atau bagaimana ini membuatnya gitu. Karena kenyataannya kalau kita minta tolong pihak ketiga bingung akhirnya pengembangannya. Yang di bawah ini single sign on bisa, Pak. Oke. Dari Moodle semuanya bisa. Oke, ya. Laporan. Jadi kalau mau pakai yang ini kelas kan kita bisa buat kayak satu page khusus khusus Gitu. namanya ya, kayak siapa gitu ya. Oke. Nanti yang diakses ya linknya itu, nanti linknya bisa kita apa? Kan ada kalau mau website ya linknya itu, kalau mau diaplikasikan kan link dari satu page itu bisa diaplikasi. Oh gitu, oke. Kalau misalnya mau dibuat yang baru lagi dengan dosen kita, misalnya kita Moodle tapi khusus untuk si akad itu namanya Pita Prakasita, lepas dari dosen ngomongku berarti bisa ya. Oke. Posting, berarti yang Pita Prakasita oke ya. Berarti itu. Kemudian yang ketiga menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Waskito tadi terkait dengan apa kehadiran tamu ya. Itu ada 2 kehadiran tamu yang memang kita undang, ada atau mungkin izin masuk gitu ya. Jadi tamu itu kan ada beberapa tipe. Kita undang, kemudian ada izin masuk, atau tamu yang tidak ada izin tapi datang gitu. Misalnya orang tua apa mau ketemu siapa, pinjam apa, ngurus apa gitu. Nah ini kan perlu juga. Kemudian tadi database, ini mimpi semua sekolah ini, database itu sebenarnya. Kalau itu bisa nanti masuk dalam agenda, mohon saran untuk database ini bagaimana supaya kesiswaan, kurikulum, humas ini bisa memiliki satu data gitu loh Pak. Jadi nanti mau tes ya datanya itu, mau mencari anak yang agama Kristen ya datanya itu, mau mencari apa namanya kesiswaan anak yang berprestasi datanya itu, tapi kan otomatis ada proses input toh itu, input awal dan input progres. Misalkan kemarin saya tanyakan kalau anak-anak dapat juara itu siapa yang memprogres, ternyata TU. Jadi langsung di-scan, kemudian langsung anak ngisi datanya terus scan itu dibantu TU gitu. Nah, kalau di sini nanti kan itu sistem ya. Sistem. Jadi by data database tetapi juga data on progress gitu loh, Pak. Progress itu misalnya saya menang ini langsung terinput, jadi tidak perlu Bu ngetik gitu loh. Ini bisa kombinasi antara aplikasi yang Google Form, Google Form inputan, kemudian outputnya kan berupa graph. Graph itu bisa ditampilkan itu. Jadi inputan apa, nanti ada. Nah ini butuh ya website. Artinya tempatnya website. Tempatnya website. Inputnya di page ini. Kemudian outputnya kita taruh di page. Terus database tadi, data siswa tadi. Siapapun guru membutuhkan data itu bisa gitu loh. Tinggal dia butuh, misalnya saya butuh kolom ini tinggal ambil gitu. Jadi inputnya ada di website. Kita buat page-nya untuk input. Data apa? Ya bisa kita bagi lagi input data apa ini. Ketika diklik kan nanti larinya ke form, ke form input. Kemudian hasilnya itu nanti kan di spreadsheet Bu. Ditampilkan, oke. Berarti memungkinkan ya database terintegrasi. Bisa ya. Bisa hanya mungkin waktu ya kita itu kadang-kadang. Waktu. Kok Pak Eka digoleki asisten. Jadi di tidak terlalu repot ya Bu ya. Karena kemarin seperti dari Kompor kita dengan ratusan data itu kan hampir mirip ya Pak ya. Dari sini muncul ke sana itu pengalaman terbanyak kita di 1000 lebih bisa selesai dari 1 hari. Jadi kalau data siswa mungkin hanya perlu iya. Kadang-kadang kita tuh kan gini Pak, Bu, data ini ngetik data rapot ya. Nanti dengan data ini kok iso jeneng iki beda itu loh. Itu karena kan tidak satu data. Nanti di sini diperbaiki, jebule yang ini tidak diperbaiki gitu. Karena masih manual gitu kan. Nah itu ya harapan saya misalnya Pak Karis, ini kita ngetik data ya, terus jadi presensi. Harusnya ini kan nanti rapot itu sudah tidak salah lagi data isian gitu loh. Begitupun Pak Karis sekarang nginput nilai rapot.
nanti keluaran itu tidak salah lagi, sehingga ngeceknya tidak seperti itu, walaupun kita tetap juga perlu ngecek gitu. Maksudnya data itu tidak hanya data siswa, termasuk data irapot nanti bisa masuk ke situ, sehingga nanti lulus itu jenengan sudah tidak repot. Terus termasuk ini data rapot itu loh Pak, yang depan itu loh. Itu kan seringnya data rapot depan sudah benar, nanti data kop atasnya keliru. Itu kan apa? Mungkin biar satu data antara irapot ini bisa enggak sih kita itu ngambil Excel-nya Dapodik? Nah itu kan sumbernya itu Pak sebenarnya. Sumbernya bisa. Kadang yang di Dapodik itu kadang yang salah. Oh. Ya, untuk perbedaannya itu harus pakai kakak, pakai apa itu ya Pak ya. Nah, atau beberapa kali yang seperti itu Bu. Dapotiknya itu salah. Kalau Dapodik memang datanya dari kakak. Datanya dari kakak ini kadang-kadang tidak sesuai dengan akte itu loh kan. Nah, kan nggak bisa, kalau sistemnya ini kalau misalnya tidak sesuai ya invalid, kalau invalid nggak bisa sinkron. Jadi ini aja kita ada residu beberapa ya Pak ya. Residu itu sebenarnya sudah benar tapi dianggap residu. Ya, karena tidak bukan 0% oh ya. Biasanya bug dari aplikasi sananya, dari aplikasi verbal PD-nya. Yang nggak bisa data yang sudah sesuai. Termasuk tadi yang notulen itu saya juga setuju, plus minus juga notulen itu. Mungkin ya, misalnya saya notulen ya, sehingga sebelum diunggah harus ditandatangani dulu Bu, sehingga ada pertanggungjawaban kan. Jadi misalnya kita ngetik itu kita cek dulu mana yang masuk, mana yang tidak. Tapi sepertinya kalau kemarin mencoba di sana, notulen itu hanya dikirimkan kepada peserta rapat. Tapi suatu saat kalau misalnya kita akreditasi kan atau apa kan ngambilnya dari situ. Sebenarnya plus minus aplikasi itu kadang-kadang kita bicarakan ada yang enggak perlu ditampilkan di umum. Misalnya kita memberikan teguran ke guru saat rapat gitu kan tidak semuanya masuk gitu loh Pak. Terus misalnya kita bicara besok Bapak Ibu guru urunan sekian itu kan juga enggak perlu gitu loh. Kadang-kadang kan begitu. Apakah nanti yang bagian notulen itu bisa juga diberitahu mana yang ditulis di buku biasa, mana yang berkaitan dengan ini Bu, kalau boleh, ternyata ada satu catatan saya yang belum terbaca tadi. Saya tertarik karena juga Ibu memberikan tugas untuk Kombel, mungkin bisa diawali dengan boleh minta izin untuk satu bagian untuk Kombel itu sesuai dengan monitoring yang Ibu berikan tempo hari. Jadi menurut saya akan sangat menarik jika kita punya laporan itu bukan hanya dalam bentuk fisik tapi semua kegiatan. Oh iya, bisa juga. Berarti aplikasi terkait dengan Kombel ya. Ya, ditambahkan nanti. Ketika besok ada monitoring bisa ditunjukkan dan mungkin ketika Ibu nanti mempresentasikan di mana tidak perlu membawa dokumen. Oke ya. Berarti ditambahkan saja terkait dengan aplikasi Kombel. Kemudian tadi untuk coaching klinik kemarin kalau dimasukkan ke sini bagus enggak Pak? Yang kemarin dari Mas Ordi? Bisa ya. Berarti itu kan kita sudah punya tinggal Iya. Terus ini kalau misalnya dijadikan satu itu kayak kemarin itu kan jadi satu ya. Terus kita beri simbol-simbol seperti saya tertarik itu ada simbol-simbol dan mungkin diberi nama-nama yang simpel tetapi jelas gitu. Terus nanti kalau memang sudah jadi suatu saat mungkin kita perlu pengimbasan ke sekolah lain, Pak. Perlu pengimbasan sekolah. Saya kemarin tuh justru tertarik pada, mohon maaf ya, profit yang diperoleh sekolah itu. Nah kalau satu sekolah 60 juta, 10 sekolah sudah berapa? Mungkin kita tidak sebesar itu ya. Tapi itu iya. Itu yang melakukan. Saya kalau setahun itu kita dari Exapex gitu kan. Kalau di luar punya besar. Padahal kalau hosting itu Bu, itu kan mereka tidak bekerja dari nol codingnya. Kalau kemarin kan tunjukkan mereka Slim, ternyata Slimnya malah tanpa edit sama sekali. Pakai Slim, sebenarnya Slim, ya aku tinggal beli domain. Beli domain. Nah, itu kan tanpa coding kan, tinggal sudah dengan Slim. Nah, kalau saya hosting itu kadang juga dengan tim banyak. Oh gitu. Misalnya Mas punya
punyanya siapa kemarin itu saya cek kan ada juga pakainya Laravel. Laravel itu ada hostingnya. Artinya hosting itu paketan aplikasi banyak ya. Jadi tinggal mau pilih aplikasi apa. Kita tinggal setting saja di hosting, pakai domain apa, bisa tinggal kita custom aja misalnya iconnya ganti SMP. Tinggal kekuatan hostingnya. Kemarin saya sampaikan bahwa Laravel itu cocok di hosting yang menyediakan database PHP 18, kemudian ada MariaDB-nya. MariaDB itu ada yang dipakai kemarin punyanya Mas kemarin yang coaching itu ada. Kalau kita hostingnya kita tidak sanggup untuk menginstall karena fiturnya ya mungkin kalau kita insert hosting, share hosting ya tidak menyediakan fitur-fitur filter. Gitu. Jadi kalau misalnya kita upgrade hosting, sama saja mungkin di upgrade kita yang selama kita sewa, kita bisa upgrade tapi dengan biaya yang lebih gitu. Sementara ini 800.000 setahunnya. Kita kan dua ya, hosting kita kan dua, itu nek digabung jadi satu. Yang kemarin diceritakan Mbak itu jadi satu wes dapat banyak gitu, itu maksudnya gimana itu? Maksudnya ya itu tidak dilanjutkan, tapi kita sewa di sana. Lah ya itu memungkinkan enggak kayak gitu itu? Beda penyedia hosting itu. Artinya yang hosting yang baru kita kemarin kan untuk yang Pro P5 kemarin aplikasi Allshop itu. Satunya di rumah web, kemudian platform satunya itu di Exabyte. Itu beda penyedia servis loh. Sebenarnya kalau kemarin bilangnya mereka di Singapura itu juga penyedia servisnya namanya Hostinger. Perusahaan Hostinger yang bermarkas di Singapura menyediakan layanan hosting DBS. Artinya kan sekolah sebenarnya mampu membayar, buktinya 1 tahun kita bayar segitu kan. Iya, untuk biasa terus 500. Artinya mungkin yang satunya mungkin di rumah web tidak kita perpanjang, kemudian yang di Exabyte kita perkuat lagi. Gitu. Memungkinkan berarti itu ya? Ya memungkinkan. Kalau misalnya tadi Bu, kalau Kominfo kan tinggi banget tuh fiturnya. Kita bersurat saja. Iya, nanti kita bersurat. Nanti kita komunikasi. Kalau kita sudah siap, apa yang harus kita itu baru kita komunikasi, gitu ya. Gitu. Ya, secara teknis kan mungkin yang paham teman-teman gitu. Nah, menurut saya dari banyak hal ini, maka mana nih yang bisa kita kemas terlebih dahulu, ataukah semua bisa kita mulai gitu. Kalau LMS Prakasita Classroom kan ini menurut saya hukumnya wajib nih. Wajib gitu nggih. Dan ini waktunya mungkin ya sampai Agustus lah gitu. Kemudian yang Pita Prakasita itu kalau bisa tahun ajaran baru itu sudah mulai terlaksana. Kemudian yang termasuk berarti kan yang saran, rencana kegiatan itu kan jadi satu itu. Terus kehadiran tamu itu yang sulit yang mana itu Pak? Seperti membuat aplikasi buku tamu, database. Kalau coaching klinik kan sudah tersedia. Bisa semua itu. Itu butuh waktu berapa lama nanti kita coba? Kalau misalnya tamu kita itu 1 bulan itu ada 100 atau tidak? Tergantung, kayak kemarin kayak pas ada studi banding kan itu berarti tamu yang izin. Kemudian pas ada tempat kita dipinjam untuk kegiatan, untuk MGMP gitu kan berarti. Terus kalau yang harian ya rata-rata 1 sampai 2 orang. Itu biasanya kalau misalnya kita pakai fitur yang kayak kemarin ada tanda tangannya itu kan sebenarnya ada kan biasanya form ya. Bisa form kan bisa pakai yang ada penyedia seperti Zoho. Form itu ya ada yang bisa pakai nyertakan tanda tangan juga. Artinya kan kita tinggal buat barcode dari linknya Zoho itu. Ya Zoho-nya ditaruh di website. Gitu. Itu tamu ya kita rias nanti websitenya bagus, tapi dalamnya ya pakai mesinnya Zoho tadi. Berarti itu otomatis kalau itu diundang setiap kali berarti ada sendiri kayak kemarin kan khusus formnya itu khusus SMP 2 misalkan begitu. Berarti kemarin kan khusus SMP 2 gitu sendiri. Kemarin barcode-nya? Iya. Jadi kalau yang diundang itu dia kayaknya membuat istilahnya kotak sendiri gitu loh. Sehingga tidak
tidak jadi satu dengan yang lain sepertinya. QR code itu QR code-nya sama, linknya beda itu. Mungkin juga gitu ya. Dan waktu saya ngisi karena saya sudah pernah ke sana, buat tema toh. Terus pada saat saya sudah pernah ke sana, begitu saya ngeklik daftar hadirnya tuh nama saya langsung muncul gitu. Nama saya muncul, saya dari mana muncul, tinggal tanda tangan. Jadi itu kayak auto-responnya. Jadi yang sudah pernah datang, walaupun pada kegiatan yang berbeda, itu apa namanya, otomatis namanya muncul kayak kita kalau daftar pelatihan itu loh, ya begitu ngeklik otomatis NIK langsung. Iya Bu, kalau kita kayak isian di Google ya, kalau sudah pernah isi kan otomatis sudah gimana? Source code-nya banyak tersebut. Nah berarti kan yang penting nanti Pak Eka bentuk tim ini, tim di dalam. Ini yang ini ya kan kita refleksi ini kan ya, refleksi ini otomatis nanti kita bentuk tim untuk membuat aplikasi ini. Begitupun nanti apa namanya Pak Haris akan mendistribusikan ini adminnya siapa, ini adminnya siapa untuk pembagian tugas semester depan gitu. Wajah. Iya, jadi ya. Berarti begitu nggih, untuk refleksi ada beberapa dan kalau bisa nanti disatukan gitu. Jadi satu termasuk tadi Kombel, yang Kombel tadi aplikasi Kombel supaya semuanya tersimpan di sana. Kalau yang observasi kelas kan sudah tersimpan di PMM. Kita sudah masuk ke PMM. Nanti ke depan kalau ini sudah jadi baru apa yang ingin dikembangkan lagi. Mungkin ini sudah menjawab teman-teman tadi ya. Berarti Pak Haris sudah, Pak ada database-nya Pak. Itu sudah dibahas database terintegrasi. Perlu dipikirkan input data dan progres, makanya nanti Pak Eka nanti berpikir dengan beberapa teman mungkin tim mana dulu nih yang harus dikerjakan gitu. Otomatis kan sebenarnya setiap kali PPDB di awal itu kan kita sudah input data. Sudah data. Bahkan ada akte, ada kata. Iya. Nah ini tinggal ini tuh mau ditaruh di mana? Yang nanti bisa diambil oleh siapa saja gitu loh database-nya. Itu. Dan prestasi yang disampaikan mungkin masih prestasi yang punya DRD. Yang progresnya kan salah berkala itu tadi. Termasuk kadang kita memang harus progres anak ini pindah alamat dan lain sebagainya kita satu data itu termasuk sebetulnya juga Bapak Ibu guru. Kadang kalau saya mencermati rapat misalkan ada beberapa versi daftar hadir itu yang dari kantor sendiri, dari kurikulum kadang urutannya juga sendiri. Gitu. Akhirnya kadang kalau ditanya guru kita berapa sih, karyawan kita berapa, kadang harus ingat-ingat dulu. Ternyata data saya yang di Umas, total kita guru karyawan sekarang 68. 68 itu betul nanti benar semua atau itu betul tahu. Yang kedua, saya kira positif menyongsong tahun pelajaran baru dan ini juga sangat membantu kita di kinerja kita bahwa kemajuan kelas kalau tadi sudah kita bisa mengkondisikan secara bertahap itu tadi juga akan mempermudah kita. Jurnal kelas Pak berarti Pak. Jurnal kelas. Ya? Jurnal kelas. Jurnal kemajuan kelas. Atau kemajuan kelas lah, monggo nanti nomenklaturnya ditetapkan gitu. Jurnal kemajuan kelas secara digital. Tapi ini juga tidak usah memberatkan Bapak Ibu guru. Jadi isiannya standar seperti biasanya, tetapi terekam ada masuk kepada gurunya sendiri itu Pak. Jadi saya mengisi ngajar kelas 7A, apelnya ini yang enggak masuk ini, kemudian kalau foto terlalu berat ya tanda tangan Pak. Kalau kemarin kan foto ya selfie ya, kalau selfie terlalu berat ya tanda tangan. Tapi itu nanti terkumpul pada yang Pak Eka ngisi ya terkumpul di Pak Eka sendiri, Pak Haris sendiri kumpul di Pak Eka sendiri, sehingga nanti saat ngeprint itu ya miliknya Pak Eka, miliknya gitu.
Jadi sehari ini bisa enggak itu Pak ya? Atau harian? Bisa ya, bisa kok Pak. Jadi masuknya ke individu masing-masing kalau arahnya ke kinerja. Itu berarti nanti pakai tautan. Kalau saya kan cukup yang dari itu rekam pajak itu. Itu nanti penyimpanannya di satu ruang atau karena ini kan bisa pecah ke beberapa teman, itu nanti yang terbebani pemecahannya gimana? Apakah drive-nya teman-teman sendiri atau bagaimana? Ada satu aplikasi namanya Looker Studio, Pak. Itu dari Looker. Itu fasilitasnya Google. Jadi semua data itu ada di satu database, satu drive. Nah, lalu kemudian teman-teman tinggal bisa klik di aplikasi Looker langsung muncul satu laporan itu bisa juga. Oh iya. Oh iya. Dan itu mungkin bisa pakai NIP, bisa pakai NIK ya Pak ya? Itu sangat bisa diatur sesuai kebutuhan. Hanya nanti GTT-nya dibuatkan nomor unik GTT misalnya yang khas dari sekolah kita. Bisa. Untuk tambahan size foto itu sebetulnya memberatkan banget. Satu hal Pak, ini permasalahan yang sangat tidak besar sebetulnya, tapi cukup merepotkan. Masalah kapasitas Google Drive. Ini Kombel saja sudah melebihi kapasitas untuk email baru. Nah, kalau kita mau membuat seperti ini berarti kita butuh drive yang besar ya Pak Eka ya, kapasitasnya. Nggak mau pakai main-main di apa? Kayak kemarin itu kan berarti dia drive-nya juga besar ya tapi. Itu sewa Pak. Nah, beliau hibah dari Google Education ya. Oh, berarti gimana kalau kita mengajukan hibah ke Google? Disetujui Microsoft. Kita punya Microsoft ya, 1 tera ya Pak. Ya, fitur-fiturnya kita pelajari. Kalau fiturnya Microsoft terlalu memberatkan jenengan Pak. Guru-guru itu sudah familiar dengan Google soalnya. Kalau dari sisi familiarnya nanti kan sampainya ke guru sudah sederhana. Kebiasaan, karena faktor kebiasaan. Nah, monggo nanti mana yang mempermudah jenengan. Kalau memang kita mengajukan hibah dari Google, dicoba ya Bu ya. Mengajukan surat ke Google, mencoba untuk minta hibah 1 tera penyimpanan drive. Dapat hibah, kita bisa beli ya Pak ya, itu storage. Kalau bisa beli ya nanti kita beli. Tapi kalau bisa hibah kan berarti itu salah satu plusnya kita. Kemitraan ya Pak ya. Kemitraan dengan Office itu sudah lama itu. Dan kita tidak pernah pakai. Tapi kita punya MOU-nya. Secara email artinya sudah disetujui, kita pernah sudah dulu COVID kan. Dan sampai sekarang pun dengan biaya Rp0 kita bisa akses. Kalau memang itu bisa dimanfaatkan, monggo, enggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita butuh dicoba juga dengan Google, ya kita coba dengan Google. Bu Anita mencoba membuat surat untuk hibah ke Google. Nanti Pak Eka memodifikasi kalau pakai Microsoft bagaimana, gitu nggak Pak Eka? Ya, terutama yang proses ini penyimpanan itu, termasuk absen apa buku tamu itu kan butuh penyimpanan. Ya. Iya, berarti pasca ini nanti kita akan membentuk tim kecil terkait dengan ini, nanti kita harus apa yang harus dilakukan gitu ya Pak Eka. Saya yang mudeng persis Pak Eka. Apakah seluruhnya juga Pak Eka dan Bu Anita kan kita harus berkomunikasi gitu. Intinya di adminnya Bu nanti Bu. Adminnya. Aplikasi itu dari awalnya tuh misalnya apa itu? Kalau adminnya diajak terlibat gitu kan lebih. Lah nanti saya mohon saran juga siapa nih yang ditunjuk sebagai admin gitu. Harus sedikit kita skip, harus karena ternyata teman-teman non TIK itu ternyata banyak juga. Iya, juga. Bagus, gitu.
Dan guru TK kita kan juga latar belakangnya IPA. Bukan. Iya, Ada. Bu Tias dan siapa itu satunya itu. Cuman kan kalau dia sudah memilih mapel itu, mungkin dia harus menjadi bisa gitu, tidak sembunyi dari itu. Ya. Kan bayangin sebetulnya gini, kalau untuk Pak Agus sendiri, ya, Pak Agus itu kan kemarin Pak Agus Wijananto khususnya kan beberapa kali kami konfirmasi website kenapa perkembangannya kok sekarang menurun, berita kadang hanya gambar gitu, kan karena ngajar banyak dan wali kelas gitu. Nah, ngajar banyak sekarang sudah ada teman. Terus untuk wali kelas kemungkinan kan besok akan coba kita jadikan teman-teman yang lain. Artinya untuk Pak Agus Wijananto nanti leading sektor di pengembangan website satu. Dan nanti untuk timnya Pak Eka mungkin bisa Mbak Nurul itu ya cepet loh. Nurul itu terkait dengan itu saya ingat Takaan. Perdamodikan itu kan belum masuk ya. Nah, karena kalau nggak masuk nanti saya bisa memasukkan jadwal. Siapa yang belum masuk? Yang P3K kurang itu ya 5 ya. Nanti kita sama tadi ya. Artinya kalau dampaknya sudah dikeluarkan itu nggak bisa ditarik ya. Kalau sudah dikeluarkan di Muhammadiyah kan. Kalau kelamaan nggak aktif di Dapodik gitu. Apa yang punyanya Bu siapa? Iya itu kan belum dikeluarkan sementara. Oh iya. Kalau yang punya kurang R7 R10 nanti tak bate. Kalau yang udah dikeluarkan ya semua masih bisa ditarik. Iya. Nanti kalau misalnya sudah terlanjur dikeluarkan kan berarti dia dari nol toh? Ya, baik Bapak Ibu, itu hasil refleksi kita terkait dengan studi tiru. Semoga benar-benar ada manfaat, menginspirasi kita. Dan nanti kalau misalnya ini jadi, saya kok bermimpi ini nanti kita imbaskan ke sekolah lain. Dan kalau mau belajar lebih lanjut, lah baru mereka biar ke sini gitu loh. Saya kok berpikir ternyata ini juga menjadi peluang untuk pengimbasan ke sekolah lain. Baik, sekarang agenda kita yang kedua. Ada yang ditanyakan Pak, Bu terkait ini? Untuk sementara menurut saya itu ya yang kita kembangkan gitu, buku tamu, aplikasi Kombel, database terintegrasi, jurnal kemajuan kelas digital, sama tadi coaching klinik ya. Coaching klinik. Yeah. Kemudian untuk selanjutnya adalah IHT. Masih tampilkan IHT. IHT sepertinya ada perubahan jadwal. Durasi sebelahnya itu 22, 24, berarti 22 sampai 25. 21 sampai 25. Sampai 25. Kemudian narasumbernya sudah mulai ketemu kemarin, ada Pak Mampuono, ada Bu Endang, Bu Haryati, kemudian tim dari Nigrusal. Narasumber, ya, Bu Nunuk, Kepala Dinas Pendidikan, terus Pak Mampuono, BBPMP, terus BBPMP. Kurang satu besar. Kemudian Bu Endang, Bu Nunuk, Bu Haryati, terus tim dari dalam. Nanti habis rapat, teman-teman yang naik pangkat kumpul sebentar ya Pak ya. Oke. Kis yang belum bisa Bu Basilia. Belum saya undang ya. Jam 10 tadi ya. Oke. Jam 10.30 gitu ya enggak apa-apa, mau cepet aja kok. Kemudian Bu Haryati sudah nggih, Bu Nunuk sudah nggih. Tim internal sekolah. Kemudian berarti ada kemunduran materinya kemarin sudah ketemu ya Pak ya?
Materinya kebijakan dinas, kemudian disiplin pegawai. Bu Endang kemarin kebagian apa ya, Pak ya? Bu Endang kebagian apa ya, Bu ya? Oke, terus yang lain dulu aja nanti ditambahkan. Diferensiasi, pembelajaran diferensiasi, kemudian tanpa tingkat lanjut ya. Tanpa tingkat lanjut, terus satu guru satu set apa? One teacher one situs. one teacher one situs. Tinggal Bu Endang tuh materinya yang belum masuk apa? Terus review KTS, review KUSP. Iya, review KUSP. Itu materinya sudah, pelaksanaannya sudah, tempatnya di SMP 2. Terus yang belum microlearning Pak Eka. Ya, microlearning Pak Eka sampai progresnya sampai mana ini? Sudah diunggah materinya? Kelas pertama. Ada rujukan materi yang bisa Pak. Sudah. Waktu itu Bu Anita dapat kok. Waktu kita PMO di lab itu kan Bu Anita nge-share itu materi yang dari Bu Endang itu loh. Oh iya. Itu aja yang dimasukkan teman-teman nanti mempelajari itu. Nggih. Artinya microlearning nggak harus satu waktu pekerjaan. Nggih. Bebas dari guru sejak kapan itu kan. Nggih. Siap. Berarti kalau sudah jenengan unggah, nanti konfirmasi ke saya ganti memberi tugas guru. Ya, sehingga saya laporannya ke ini sudah selesai semua prosesnya. Dan oke, siap. Kemudian nanti ada notifikasi kalau mereka sudah selesai ya, Pak ya? Bisa, Bu. Bisa ya, notifikasi kalau sudah selesai, saya bisa terhubung melihat kalau mereka sudah selesai ya. Ya, oke. Ada model seperti ya tagihannya gitu, reportnya, apa aksi nyatanya ya Bu, walaupun sederhana. Apa membuat enggak kalau dia sudah membaca gitu loh Bu. Apa membuat ini ya Pak? Membuat kalau dia sudah telah membaca itu bisa aksi nyatanya sederhana, misalkan membuat satu poster atau layer terkait dengan yang dibaca gitu ya. Gitu ya nanti. Kemarin yang tujuh pertama sudah ada yang sudah mengumpulkan. Berarti itu kan ada berapa video Mbak? Bu? Literasi numerasi. Berarti literasi 1, numerasi 1 lah minimal ya. Berarti layernya 2 toh minimal. Nanti saya beri batas waktu nanti. Yeah. Biar mudah gitu aja membuat satu layer terkait dengan apa yang dia baca terus diunggah di medsos. Medsosnya nunut SMP 2 aja. Tidak medsos individu. Iya, enggak apa-apa. Nanti saya komunikasi dengan Pak Ivo. Jadi diunggah di LMS-nya, di microlearning-nya, tapi juga diunggah di medsos. Apa linknya medsos yang diunggah di microlearning? Bisa. Itu aja ya biar enggak ngebak-ngebaki. Linknya medsos yang diunggah di microlearning. Medsosnya pribadi atau yang sekolahan. Biar ngeramek ke liburan di anunya kita. Jadi terjadwal di satu hari langsung muncul. Bisa jadi. Nanti Pak Ivo yang ngatur unggahnya. Yang ngatur unggahnya Pak Ivo. Bisa 2, bisa 3. Tinggal itu Pak kita, Bu Anita ya. Berarti bisa ya Pak Eka ya. Bisa. Rencana paling lambat jenengan beritahu saya kapan? Minggu ini nggih. Soalnya teman-teman. Ya, oke. Ada kok Bu Anita sudah waktu itu sudah di-share di grup kayaknya. Materinya yang dalam bentuk video ya? Betul. Dulu yang sudah. Nah yang jenengan share dulu ke apa? Saya sudah nemukan kok Bu gitu loh.
Saya cari dulu. Nggih. Pasti ada. Kalau Nggih, sudah Pak. ada, pasti ada. Tanggal 10 Juni Pak, nanti anunya saya tak komunikasi dengan Mbak Andayani nggih. Gitu Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita untuk hari ini, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Berarti agenda kita yang paling dekat nanti microlearning diunggah sama yang mengumumkan. Dibuatkan layer ya Bu. Oh, jawab Pak Eka ya ini. Dibuatkan layer Bapak Ibu guru untuk melihat ini sampai tanggal berapa gitu nggih. Buatkan layer nanti diskusi sama Bu Anita. Biar nanti ada bukti fisik terkait dengan ini. Kemarin kita yang dalam ya, infografis. Kita yang belum buat infografis kemarin yang sudah ditiru ya. Iya malah. Nah, enggak apa-apa nanti anu aja Pak. Yang penting membuat nanti sehingga laporannya tetap ada gitu nggih. Nggih. Terus nanti kapan kita kalau sudah longgar bentuk ini diskusi lebih lanjut terkait dengan aplikasi tim kecil nggih. Dipilih teman-teman yang memang bisa bekerja, yang longgar waktunya. Kalau longgar. Nek longgar iki rano sing longgar ya, Bu. Dipaksa longgar maksud saya. Dipaksa longgar. Boleh izin bertanya? Boleh. Yang untuk Kambel salah satu indikatornya juga kita harus ada tim kecil itu. Kambel. Iya, tim kecil. Ya itu 3 itu aja penggerak itu. Sudah ditambah, iya enggak apa-apa. Terus ditambah lagi, kalau memang ditambah bisa humas itu ditambahkan. Lalu untuk minggu ini apakah ada pertemuan? Iya toh. Besok toh berarti? Besok. Besok lebih awal ya karena ada gladi bersih. Berarti saya menghubungi. Dan kita enggak usah lama-lama 1 jam gitu aja ya. Nanti kalau terlalu lama bosan. Berarti pemateri diuji untuk bisa menindaklanjuti yang kemarin, teman-teman konsep untuk pembelajaran. Iya, konsep ya, konsep nih. Bukan materi ini nanti Bapak mengikuti IHT. Konsep dulu Pak. Ikut materi yang IHT sing konsep apa Pak? Ya diferensiasi. Itu nanti panjang itu nanti Pak, enggak apa-apa. Pas IHT itu harapan ada praktek ini. Lah. Nanti jaga nih nek jadi ada outbound kecil-kecilan kan waktunya banyak terpotong kan. Nggih. Nggih. Nanti diambil masukkan ke Kombel. Kalau misalnya karena kita sudah komitmen mintanya 3 hari toh. Dan nanti sing Jumat itu full dari BNA bisa Sabtunya itu loh. Exam view bisa Sabtunya. Atau kalau tidak bisa dimasukkan ke Kombel minggu depan masih ada Kombel. Oh iya, iya. Iya. Kita harus menjaga komitmen per minggu 1 JP ya. Minggu depannya ada dia. Belajar exam view aja. Minggu depan itu cuti Senin Selasa. Waktu yang ada hanya hari. Soalnya minggu depan libur ya udah libur Pak. Nggak usah, nek libur nggak usah digantikan. Halo Mbak Andayani. Assalamualaikum. Mbak, mengganggu sebentar Bu bisa? Senin Selasa, Rabu, Minggu Sabtu. Mbak, tanggalnya kalau disepakati 20 Juni berikut. Tanggal penulisan ijazah. Oke, siap. Gimana tuh? Bikin surat apa saya umumkan dulu? Bisa saya dulu, geng. Assalamualaikum. 20 Juni ya, Pak? Mau diferensiasi atau exam view dulu? Besok ambilnya. Mana yang mendesak? Sebetulnya kalau dilihat dari ini sih. Besok itu teman-teman itu katanya kemerungsung mau gladi bersih. Jadi nanti nek buka exam view butuh waktu lama apa sebentar? Lama karena Nah, ada ya beberapa udah, teman berarti yang diferensiasi aja. Konsep. Kita tetapkan waktu ya Pak Haris. Iya. Karena kan nampaknya ini anak-anak ini kan kegiatannya hampir dibilang persiapan saja Pak. Besok dipotong aja jam. Tapi kita harus komunikasi dengan warung. Iya. Artinya jam setengah 11 jam berapa sudah bisa diselesaikan. Sudah selesai. Oke. Ya. Oke. Kalau yang mau bekerja dia tetap sini gitu ya. Kalau mau tetap ada yang mau mempersiapkan itu Pak. Tapi jam pulang sudah. Tapi warung diberitahu. Tidak langsung karena teman-teman sudah sungsung sebagian. Apa besok sampai jam 10 diumumkan tapi dari awal bahwa
besok anak-anak pulang. Tapi enggak usah dimungkir ya enggak apa-apa ding. Nanti pagi saja koperasi. Kita hanya koperasi. Iya. Dan nanti tinggal di grup orang tua. Besok pagi kita pagi. sampaikan karena persiapan wasana-wasana anak-anak pulang jam 10. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, barangkali mau ada sesi ini Pak Ikan dan teman-teman, mungkin kita bisa list dulu teman-teman yang sekiranya nanti akan memberikan demo buat Pak Eka begitu, yang sekiranya bisa nanti akan dikumpulkan Ibu dulu untuk nanti saya kira nanti kan semua akan ter-SK-kan deh. Jadi supaya nanti lebih ini, mungkin teman-teman punya pandangan siapa dan bagaimana. Mungkin sekaligus ini ya Pak ya, penanggung jawab aplikasi ini ya, mungkin pendamping. Ya. Kalau yang Anas kan mungkin sudah ada tim admin. Sudah, ya sudah jalan ya. Termasuk kita ya sudah jalan ya. Kita yang tahun ini jujur tidak terlalu efektif. Yang apa Mbak? Yang Pita Prakasita. Kalau data semua sudah terinput rapi Pak, tapi karena memang sistemnya tidak vakum, jadi tidak berjalan, bukan sistem aplikasi tapi sistem kita mengelolanya. Kemarin kan yang ada di sini adalah Mbak Rita dan saya dan Mbak Yuni. Gitu. Sepertinya perlu ada peremajaan gitu. Iya. Berarti nanti kan Pita Prakasita sudah tidak pakai aplikasi itu toh, hanya namanya tetap Pita Prakasita gitu. Oh gitu. Oh, tarik di mode. Iya. Karena kelemahannya sistem ini Pak, bahkan kita itu kalau mau input data Pak itu harus ketik satu-satu karena tidak support import dari Excel. Jadi betul-betul satu-satu ngetik. Siap. Oke, mau langsung dimunculkan barangkali. Oke, ini langsung saya ketik sini ya Pak ya. Ini tim admin sudah. Dan kurikulum. Kita perkasitanya. Yang mudah itu data harus pada atau langsung kita prakasnya kalau melihat menggunakan Moodle saya pikir semua nanti pasti bisa. Ditanya kita tembakkan langsung di Mbak Dia, Eva sama Mbak Tia. Tetap harus ada satu yang sudah paham. Oh gitu ya. Sama Mbak Lita ya. Mbak Lita ya. Tahu itu nanti dari Mas. Dikasih kabelnya. Lita. Jadi kan rapat kenaikan kelas apa Mbak? Ada 13 juga ini. Rapat pembagian tugas. Itu ini Pak, atau izin ya Pak. Nggih. Database terintegrasi. Ini data lupa. Pak MK yang sudah punya basic data. Nanti dengan siapa yang bisa ngambil Bapak Esa sama kantor ya dari Mbak Kiki ya. Kantor itu bukan TU. TU nanti ketahuinya Tritomo. Kantor TU. Dengan kemajuan kelas. Kelas. Free. Jadi Pak P yang di atas di drop. Pak Idam Buratna ya. Tim klinik. Sebenarnya kemarin gimana konsepnya Pak? Kalau kemarin itu kan masuk kelas, terus nanti ada aplikasi yang langsung masuk ke aplikasi. Coaching klinik tidak harus masuk kelas. Oh gitu. Kalau ya, kayak coaching itu dah, coaching. Kelas. Iya. Kemarin yang ikut Busof itu langsung tugas akhir loh Pak. Dia sudah tidak pakai di depan dosen. Jadi karena sudah di depan teman-teman itu teman-teman dianggap dosennya. Saya ya Busofi.
Dan nanti kan timnya itu akan membelah diri bertambah dengan teman-teman lain kan. Bisa gitu. Gitu. Soalnya itu cuma apa di koordinator dulu dia. Nanti kita ambil. Oke. Oke, siap. Pengen aja itu yang buku tamu Mas itu tembak aja sekalian banningnya analisa dan Mas gitu nanti. Capek jadi. Iya kan? Iya. Saya itu basicnya TI, SMK-nya. Oh. Iya. Yang basic ini dasarnya untuk pelayanan saja apa untuk dilombakan Ibu? Yang mana? Ini semua nanti. Ya kalau nanti memang layanan ini bagus ya kita lombakan, semuanya harus dibuatkan SK. Ini kalau dilombakan kan kita sudah berikan kalau misalnya mau dibuat domain, kita buatkan domain dulu gitu. Iya, iya. Kalau misalnya tidak kan kayak tahun itu bisa pakai yang sudah ada. Kan domainnya sendiri-sendiri tuh. Ya, kalau diikutkan lomba. Kalau mau single sign in bisa. Jadi dipikirkan mana bagusnya. Kalau bagus ya SSO ya Pak. SSO. Apa itu? Single sign on, jadi satu kali seperti PMK itu kita masuk satu ngetik akun belajar IT kita bisa akses banyak. Oh iya, wis enggak apa-apa. Karena kan Mas, sesuatu yang bisa dilombakan ini kan karena sudah diaplikasikan setelah sekian tahun. Kan tidak tahun belajar ini kita buat terus langsung kita ikutkan kan tidak bisa. Paling tidak 1 tahun naik untuk kota. Kita yang bingung yang tahun ini yang mau kita ikutkan apa ya? Sudah. Iya, sudah masuk semua. Iya, sudah masuk semua. Nanti diikutkan Krenova. Dan anak-anak ternyata pemenang lomba Krenova itu sederhana-sederhana loh Pak anak-anak itu. Saya berpikir kemarin anak-anak yang membuat rumah-rumahan dengan kerja sensor itu sebenarnya berani kan kemarin tuh yang menang sederhana banget itu yang anak-anak itu lomba anak-anak Krenova itu. Iya. Yang menang sederhana atau itu Krenova itu kemarin. Oh, ini berarti anakku jadi yo iso iki jadi. Buat kalau kalem itu yang baterainya bisa pakai kolom. Itu berarti dikuatkan nanti diikutkan Krenova, Pak. Maksudnya malah yang opsi itu ya. Opsi Pak. Levelnya itu Krenova masih. Krenova kan tingkat kota, Pak. Jadi kemungkinan menang itu tinggi gitu loh. Dan kita kan kayaknya boleh mengajukan lebih dari satu tim kan boleh, banyak boleh. Padahal kita kemarin punya beberapa tempat sampah. Terus apa? Itu banyak itu nanti dikuatkan lagi untuk itu atau nanti kita P5-nya ambil tema karena kita menguatkan kreativitas temanya nanti mungkin karena sudah selesai semua maka entrepreneurship lah apa namanya rekayasa teknologi. Kerenopanya kapan Bu ya? Kerenopanya ada lagi kapan? Ya terakhir kemarin bulan apa? Tahun ini 2024. Belum 2024 belum kan? Belum ya. Enggak, kemarin 2023. 2024 biasanya belakang-belakang. Oh. Berarti Kaleb masih bisa ikut. Kalau nanti Kaleb nggak bisa ikut, ya nanti diadopsi adiknya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti saya dikirim ya Bu, karena untuk laporan di. Saya akhiri. Saya kembalikan ke Pak Waskito selaku pembawa acara dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian evaluasi refleksi kegiatan PMK Sekolah Penggerak di bulan Juni ini, alhamdulillah sudah memunculkan banyak ide-ide segar baru, konsep-konsep baru, rancangan program baru, dan juga pemetaan terhadap siapa yang bertanggung jawab plotting-plotting yang ada di masing-masing urusan tadi. Untuk itu kita nanti akan mencoba untuk memfollow up lagi secara daring luring maupun dalam kegiatan yang lain untuk melakukan monitoring dan supervisi sejauh mana kegiatan ini dapat berlangsung tercapai dan melihat progresnya. Bapak Ibu, mari mengakhiri kegiatan hari ini dengan mengucap syukur dan berdoa semoga apa yang kita rancang betul-betul dapat membuahkan hasil terbaik dalam pengembangan
SMP Negeri 2 Salatiga. Menurut agama percayaan kita masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya membawakan acara, apabila banyak yang kurang berkenan saya mohon maaf, dan sampai bertemu kembali pada PMO Sekolah Penggerak bulan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.